Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami di Orange Data Mining pada mata kuliah Analitika Data. Lanjut. Yang pertama ada anggota kelompok kami, pertama dari saya sendiri, Lukmanul Hakim Afiansyah, NIM akhir 052, ada Haji Muhammad Rehan, NIM akhir 037, Latif Nurfadila, NIM akhir 067, Ignas NIM akhir 060, dan Akbar NIM akhir 063. Nah, apa itu Orange Data Mining? Nah, Orange Data Mining itu software berbasis visual untuk analisis data dan machine learning. Nah, yang digunakan untuk membangun model data secara interaktif tanpa pemrograman yang kompleks. Nah, fungsi utamanya itu ada analisis data, machine learning, visualisasi, dan evaluasi model data. Lanjut. Nah, kelebihannya itu adalah yang pertama adalah mudah digunakan, lalu tidak perlu kemampuan coding yang tinggi, dan juga dia itu visual dan interaktif ya. Nah, dia itu gratis dan open source, lalu juga bisa diperluas dengan Python. Nah, kekurangannya itu yang pertama adalah kurang fleksibel, dan kedua adalah tidak sekuat coding murni. Nah, untuk prosesnya itu ada input data, processing, model, evaluasi, dan visualisasi. Nah, tujuan dari kami melakukan analisis ini yang pertama adalah belajar mengenai data kami, data Transjakarta. Lalu yang kedua adalah mengetahui beberapa jenis kartu elektronik yang sering dipakai. Yang ketiga adalah mengidentifikasi rute mana yang sering dilalui. Nah, untuk variabel Y dan X-nya itu, yang X-nya itu adalah jam tap in and tap out, durasi perjalanan, jenis kelamin, usia, dan lokasi tap in dan tap out. Lalu Y-nya adalah metode pembayaran dan rute perjalanan. Lanjut. Selanjutnya adalah tujuan yang pertama. Di sini ada alurnya, yaitu pertama datang Jakarta CCV, di mana merupakan komponen input yang berfungsi untuk memasukkan data perjalanan Transjakarta ke dalam Orange Data Mining dalam bentuk file CCV. Dan selanjutnya ada data table yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah diimpor dalam bentuk table sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi awal terhadap dataset tersebut. Dan terakhir ada feature statistik yang dimana digunakan untuk menganalisis karakteristik setiap variabel dalam dataset secara statistik deskriptif. Baik, selanjutnya ada hasil tujuan yang pertama bisa dilihat pada dua gambar tersebut di atas dan di bawah bahwa dataset sendiri itu terdiri dari 37.900 data perjalanan dengan 15 variabel utama dan 7 meta-atribut. Dengan data relatif lengkap yang dengan kurang lebih 1,5% missing data dan 2,3% pada meta atribut. Lalu ada variabel usia penumpang rentang dari 1946 sampai 2012. Lalu koordinat tap in dan tap out berada pada kisaran lintang minus 6,21 dan bujur 106,6 sampai 107. Di wilayah Jakarta terdapat kurang lebih 4% data kosong pada lokasi tap out. Lalu ada rata-rata urutan pemberhentian awal di 13,57 dan akhir 21,22. Lalu ada metode pembayaran yang didominasi oleh e-money dan secara umum data ini memiliki kualitas baik dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Selanjutnya masuk ke tujuan 2, boleh di next. Lalu terdapat alur dari tujuan 2. Yang pertama itu ada data dari Transjakarta CSV, itu sama seperti sebelumnya. Lanjut ke Paycard Bank. Paycard Bank ini mempresentasikan widget distribution yang bertujuan untuk melakukan perhitungan seperti total transaksi, frekuensi, atau persentase penggunaan. Selain itu, Paycard Bank juga berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kartu pembayaran dan bank serta menghasilkan ringkasan data yang lebih informatif dibandingkan dengan data mentah. Lanjut, ada Pivot Paycard Bank yaitu bertujuan untuk menghasilkan hasil analisis yang berbentuk table pivot untuk memudahkan dalam pembacaan, perbandingan, dan juga interpretasi data. Selain itu, Pivot Paycard Bank itu memiliki peran untuk menata ulang data, lalu menampilkan ringkasan hasil pengelolaan data secara visual dan sistematis, serta menjadi output akhir yang siap digunakan untuk laporan, dashboard, dan juga pengambilan keputusan. Boleh dilanjut? Selanjutnya itu ada hasil tujuan 2, bisa dilihat dari foto yang di atas dan di bawah. Yang pertama itu distribusinya itu tidak merata atau tidak seimbang karena pengguna Transjakarta itu kebanyakan menggunakan kartu Bank DKI. Lalu hal ini tuh mengindikasikan bahwa preferensi penggunaan itu sangat terkonsentrasi pada kartu tertentu. Kemungkinan itu dipengaruhi oleh kebijakan sistem transportasi, kemudahan akses kartu, dan integrasi kartu Bank DKI dengan layanan utama. Lalu di foto kedua itu menjelaskan bahwa
total seluruh transaksi itu mencapai 37.900 dengan Bank DKI lah yang menjadi transaksi terbanyak yaitu sebesar 18.743 transaksi. Kartu Bank DKI ini mendominasi penggunaan, menyumbang hampir setengah dari total transaksinya. Nilai pada diagonal itu menunjukkan bahwa setiap transaksi hanya tercatat pada satu jenis kartu, sehingga datanya itu bersifat mutually eksklusif atau tidak tumpang tindih. Kesimpulannya itu, penggunaan metode pembayaran itu didominasi oleh kartu Bank DKI, sementara metode lain itu digunakan jauh lebih sedikit dan relatif merata. Distribusi itu tidak seimbang, sehingga perlu diperhatikan dalam analisis lanjutan untuk menggambarkan preferensi penggunaan secara akurat. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada tujuan ketiga, boleh di next. Untuk tujuan ketiga alurnya ada yang pertama ada Transjakarta CSV dengan deskripsi yang sama dengan sebelumnya. Namun pada tahap ini digunakan untuk mengetahui dasar analisis pola penggunaan rute. Yang kedua ada koridor name. Koridor name digunakan untuk menghitung dan menampilkan frekuensi setiap rute Jakarta sehingga dapat diketahui rute yang paling sering dilalui berdasarkan jumlah transaksi tertinggi. Boleh di next. Oke, berikut ini adalah diagramnya eh, yang dapat dari data tersebut dilihat bahwa koridor name menunjukkan bahwa penggunaan rute Transjakarta tidak merata dan terkonsentrasi pada beberapa rute utama dengan frekuensi perjalanan tertinggi. Rute-rute tersebut memiliki peran strategis dalam mobilitas harian penumpang dan menjadi tulang punggung layanan Transjakarta. Sementara itu, rute dengan frekuensi terendah mencerminkan tingkat permintaan yang lebih kecil, yang umumnya melayani wilayah dengan kepadatan penumpang lebih rendah, memiliki memiliki cakupan terbatas atau berfungsi sebagai rute pendukung bagi rute utama. Eh, dari data tersebut terdapat 5 yang paling tinggi, itu adalah rute Cibubur Balai Kota, rute Ciputat CSW, rute Pulau Gadung Monas, rute Harmoni JIS, dan yang terakhir ada rute Kebayoran Lama sampai Tanah Abang. Dan 5 rute tersebut menunjukkan tingkat penggunaan tertinggi dan menjadi rute utama yang paling sering dilalui oleh penumpang Transjakarta. Boleh di next. Lalu di sini ada kesimpulan di mana analisis data perjalanan Transjakarta ini dengan Orange Data Mining menunjukkan bahwa dataset memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan. Dan itu hasil analisis juga memperlihatkan bahwa metode pembayaran ini tuh didominasi oleh kartu DKI. Sementara metode lain digunakan lebih sedikit sehingga distribusi tidak merata. Tidak merata. Nah, selain itu, penggunaan rute Transjakarta juga terkonsentrasi pada beberapa koridor utama yang memiliki frekuensi perjalanan tertinggi. Secara keseluruhan, Orange Data Mining itu efektif untuk mengidentifikasikan pola penggunaan transportasi publik dan mendukung analisis berbasis data. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.